Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Bermegah diri yang seperti apa? Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bermegah diri dapat memiliki konotasi yang negatif karena menunjukkan harga diri yang berlebihan. Bagi Rasul Paulus, kita boleh saja bermegah diri, tetapi bermegah diri di dalam Tuhan, karena Tuhan telah menunjukkan dan melakukan banyak hal kepada kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi kehebatan Tuhan. Dalam permegahan diri itu, kita menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Bagaimanakah kita dapat menempatkan Tuhan di tempat yang paling depan dalam hidup kita? Nasihat Yesus hari ini dapat dipertimbangkan. Kita dapat belajar mendahulukan Tuhan dengan tidak mencari hormat dari manusia. Dalam diri kita ada kecenderungan untuk diperlakukan secara istimewa menurut jabatan, kekayaan, pendidikan, atau keberhasilan. Hal ini dapat kita hindari jika kita menyadari bahwa sebenarnya tidak ada apa-apanya kita ini di hadapan Tuhan. Kita semua tergantung pada Tuhan, dan tidak ada alasan untuk menilai diri kita lebih dari yang lain. Kalaupun ada sesuatu yang bernilai lebih, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani saudara dan saudari kita, terutama yang miskin, yang menderita, atau yang tersingkirkan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkatilah pekerjaan kami demi kemuliaan Bapa di sorga, dan ampunilah kami yang mencari kemegahan diri sendiri. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.